Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di saat yang berbahagia ini insya Allah untuk menafsirkan surat As-Sams ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surat As-Sams yaitu surat ke-91 Makkiyah, diturunkan di Mekah 15 ayat dan turunnya setelah surat Al-Qadar, suratul Qadar. Di dalam kitab Sohihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad, "Fahalla sholaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha walaili idza yagsha." Mengapa engkau dalam solatmu tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la, suratul a'la, dan wasamsi waduhaha, suratus samsi, dan walaili idza yagsha, surat al-lail, suratul lail. Ibu-ibu jamaah Bi'ah Qur'aniyah PW Persisi Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca dulu surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Asy-Syams ayat 1, yakni sinarnya di waktu pagi. Qatadah mengatakan bahwa makna firman-Nya waduhaha artinya seluruh siang hari, bukan hanya pagi hari saja. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar ialah bila dikatakan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut matahari dan siang hari, karena sinar matahari yang terang terdapat di siang hari. Di dalam tafsir Al-Hidayah, A. Hasan, apabila bulan mengikuti dia itu maksudnya ialah apabila bulan menghadap matahari dengan sempurna, lalu memberikan kepada kita cahaya yang didapatnya dari matahari dengan sepenuh-penuhnya, yaitu di malam ke-13 sampai ke-16. Menghamparkan bumi itu maksudnya membentang dia sampai mudah didiami dan dijalani. Jadi maksud ayat-ayat ini begini, hei manusia, perhatikanlah matahari yang besarnya 1/4 kali dunia ini.
yang jauhnya dari kita kira-kira 125 juta mil, yang jadi ibu yang dikelilingi oleh bumi kita ini. Dan perhatikanlah cahaya matahari yang begitu besar gunanya bagi kita, bagi binatang-binatang, bagi tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Surat Asy-Syams ayat 2. Mujahid mengatakan mengiringinya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Asy-Syams ayat 2. Maksudnya mengiringi siang hari. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Asy-Syams ayat 2, yaitu malam hilal bila mentari terbenam, hilal baru kelihatan. Ibnu Zaid mengatakan bahwa bulan mengiringi matahari pada pertengahan bulan pertama. Kemudian sebaliknya, matahari mengiringi bulan dan bulan mendahuluinya pada pertengahan bulan yang terakhir. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah apabila bulan mengiringi matahari di malam Lailatul Qadar. Tafsir Al-Hidayah A.Hasan mengatakan, perhatikanlah bulan yang jadi anak bagi bumi kita, yang besarnya 1/50 kali bumi, yang mengelilingi bumi sebagaimana bumi mengelilingi matahari, yang mendapat cahaya daripada matahari, lalu berikan kepada kita dengan sempurna di malam ke-13 sampai ke-16, yang tidak sedikit faedahnya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Surat Asy-Syams ayat 3. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah bila cuacanya cerah. Qatadah mengatakan sehubungan makna firman-Nya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Asy-Syams ayat 3. Yakni apabila siang hari menerangi semuanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian ahli bahasa Arab menakwilkan hal ini dengan pengertian siang hari apabila mengusir gelapnya malam hari. Dikatakan demikian karena konteks kalimat menunjukkan kepada pengertian ini. Menurut hemat kami, seandainya orang yang berpendapat demikian menakwilkan dengan pengertian tersebut, sebagaimana takwilnya terhadap firman-Nya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Tentulah hal ini lebih utama dan lebih sahih bila diterapkan kepada firman-Nya. Al-Hidayah yaitu A.Hasan mengatakan, perhatikanlah siang hari yang menampakkan matahari bersama cahayanya kepada kita, yang menjadi tempat terutama bagi mengerjakan perintah-perintah Allah dan mencari keperluan hidup, yang jadi jembatan ke negeri akhirat, yang jadi tempat bagi menyiar-nyiarkan agama Allah untuk keselamatan manusia di alam ini. Walaili idza yaghshaha,
dan malam apabila menutupinya. Asy-Syams ayat 4. Maka takwilnya akan kelihatan lebih baik dan lebih kuat. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Karena itulah maka Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Asy-Syams ayat 3. Bahwa ayat ini semakna dengan firman-Nya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Al-Lail ayat 2. Adapun Ibnu Jarir, dia memilih pendapat yang menunjukkan semua domir kepada matahari dalam semua kalimat itu. Mengingat mataharilah yang menjadi subjek pembicaraan. Para ulama mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaili idza yaghshaha," dan malam apabila menutupinya. Asy-Syams ayat 4. Yaitu apabila malam menutupi matahari, saat matahari tenggelam, maka seluruh cakrawala menjadi gelap. Bakiyah Ibnul Walid telah meriwayatkan dari Sofwan, telah menceritakan kepadaku Yazid Ibnu Zihamah yang mengatakan bahwa apabila malam hari tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hambaku telah ditutupi oleh makhlukku yang besar. Malam hari takut kepada Allah, dan memang Allah yang telah menciptakannya lebih berhak untuk dia takuti. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam Al-Hidayah A. Hasan, perhatikanlah malam apabila ia menutupi matahari, yakni apabila matahari terlindung dari kita lantaran peredaran bumi, yang jadi tempat bagi kita. Binatang-binatang dan pohon-pohon berhenti lelah daripada pekerjaan di siang hari, yang jadi tempat bagi sebagian daripada ibadah dan doa kita kepada Tuhan dengan tetap hati dan tenang. Wassamai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Asy-Syams ayat 5. Ma di sini dapat diartikan sebagai ma masdariyah, sehingga artinya menjadi, dan langit serta bangunannya. Ini menurut pendapat Qatadah. Dapat pula ia dianggap sebagai huruf yang bermakna man, sehingga artinya menjadi seperti berikut. Dan langit serta Tuhan yang membangunnya. Ini menurut pendapat Mujahid. Kedua pendapat tersebut saling berkaitan, dan yang dimaksud dengan bina iha ialah bangunannya yang tinggi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 47-48. Wassamaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Wal ardu farashnaha fani'mal mahidun, dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Perhatikanlah ya, di dalam Al-Hidayah A. Hasan, perhatikanlah langit yang penuh dengan bintang-bintang, dari yang kecil-kecil seperti bulan-bulan dan bumi-bumi yang mengelilingi matahari kita, yang terlihat
yang terlihat ini dan lain-lainnya hingga kepada bintang-bintang yang jauhnya beratus-ratus beribu-ribu juta mil dari kita, yang besarnya beribu juta, beribu-ribu, berjuta-juta kali lebih daripada matahari kita ini. Dan perhatikanlah apa yang membikin dan mendirikan dia. Adakah ia jadi dan berdiri dengan sendiri? Apakah dibikin oleh siapa-siapa yang lain dari Allah? Dan pikirkanlah bagaimana kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang membikin alam langit, yang berisi makhluk yang besar-besar, yang membingungkan manusia dari yang pandai-pandai hingga yang bodoh-bodoh. Wal arda wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Asy-Syams ayat 6. Mujahid mengatakan bahwa tohaha artinya penghamparannya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya wa ma tohaha dan penghamparannya. Asy-Syams ayat 6, yakni segala makhluk yang terdapat di dalamnya. Ali Ibnu Abu Tholhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah bagian-bagiannya. Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak, As-Suddi, Ats-Tsauri, Abu Sholih, dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa tohaha artinya penghamparannya. Dan inilah pendapat yang terkenal dan dianut oleh kebanyakan ulama tafsir. Juga yang terkenal di kalangan ahli bahasa, Al-Jauhari mengatakan bahwa tohautuhu sama dengan dahautuhu, artinya aku telah menghamparkannya. Tafsir Al-Hidayah A. Hasan menyebutkan, perhatikanlah bumi yang 50 kali lebih besar daripada bulan dan 1/1004 kali lebih kecil daripada matahari, yang berdiri di kosongan langit dengan tidak bertiang, tidak bergantung dan tidak bersandar kecuali kepada kudroh, kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Dan perhatikanlah apa yang menghamparkan dia, yakni perhatikanlah nikmat Tuhan kepada kita dengan membentangkan bumi ini untuk didiami dan dijalani dengan mudah, untuk kita bercocok tanam dan berusaha di atasnya, untuk kita kerjakan amal-amal yang diperintahnya, yang akan jadi wasilah buat menyampaikan kita kepada nikmat dan kesenangan yang kekal yang tak dapat disifat-sifatkan. Ibu-ibu jamaah bi'ah Qur'aniyah PW Persiswi Jawa Barat, Ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan. Tafsir surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 6. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan dari segala kesalahan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.